Hello bro people, welcome back di my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Terima kasih bro people bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini dan memberikan like-nya juga serta komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda ya. Jadi ini masih di horor juga, namun mungkin ada hal-hal menarik di dalam cerita ini yang mungkin sebagian dari teman-teman juga tidak tahu ya, yaitu tentang voodoo. Banyak mungkin teman-teman yang di luar sana bahwa menyangka voodoo ini adalah suatu kegiatan praktik sihir ya, praktik sihir gelap ya teman-teman, yang mengaitkan dengan santet, dengan hal-hal yang tidak baik. Namun teman-teman tahu tidak bahwa voodoo ini sebenarnya yaitu merupakan sebuah agama zaman dulu sebelum prasejarah teman-teman, yaitu tepatnya di Afrika ya. Di Afrika Barat, yaitu negaranya yaitu Haiti. Mereka meyakini agama voodoo tersebut. Nah, hal-hal menarik yang perlu teman-teman ketahui tentang voodoo ini ya. Voodoo diterima di gereja Katolik ya. Jadi voodoo ini dapat diterima teman-teman. Pada waktu itu Yohanes Paulus ya menerima dan mengakui ajaran agama voodoo ini, karena ini merupakan juga pengajaran tentang kebaikan. Dan juga Yohanes Paulus II ini teman-teman sempat menghadiri upacara voodoo tersebut ya pada tahun 1993 teman. Yohanes Paulus ini menghadiri upacara voodoo ini yaitu untuk ya mendekatkan ya antar umat beragama. Nah, jadi voodoo ini di sana diakui oleh gereja Katolik, teman-teman. Itu fakta yang pertama. Hal yang menarik yang kedua yaitu voodoo zombie. Jadi teman-teman mungkin pernah nonton ya tentang zombie. Jadi zombie-zombie yang ada di film-film ya bisa bangkit lagi ya. Nah, namun ini dipercaya oleh voodooisme ya yang ada di Afrika sana. Nah, kenapa bisa saya bilang begitu? Gini ceritanya, bahwa para pendeta voodoo ini bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah, orang yang meninggal ini tapi kesadarannya, teman-teman, kesadarannya itu tidak ada, kecerdasannya itu tidak ada. Jadi zaman dulu itu informasinya bahwa manusia zombie ini untuk bekerja sebagai budak dari voodoo zombie ini. Nah, mereka melakukannya dengan sebuah ini ya, herbal ya, ada sesuatu bubuk-bubuk yang mereka ciptakan entah dari mana. Mungkin hal-hal sesuatu, ada yang juga menyebutkan katak biru, atau juga ada yang menyebutkan itu dari ikan buntal. Jadi disatukan di ramuan, dipercikan, lalu diminumkan ke orang yang sudah meninggal yang tidak bernyawa itu. Nah, itu mereka bangkit, namun untuk kesadarannya dan kecerdasannya itu yang bangkit tadi itu tidak ada, teman-teman. Nah, itu dia hal menarik yang kedua. Selanjutnya lagi teman, apa saja yang hal menarik? Yang ketiga yaitu voodoo ini juga untuk pengobatan ya. Jadi teman-teman, voodoo ini bisa jadikan obat. Voodoo ini ada juga untuk praktek pengobatan ya teman-teman, secara herbal dan secara fisik juga, herbal, fisik, dan juga secara spiritual ya teman-teman. Jadi secara spiritual tuh untuk memberikan keberuntungan dan memberikan contohnya pengobatan pada orang yang sakit hati, dan juga ada beberapa untuk menyembuhkan yang ada terdapat penyakit pada anggota voodooisme ini ya teman-teman. Nah, itu fakta menarik juga bagi teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu fakta menarik tentang ya penemu voodoo yaitu Maria Lepau. Maria Lepau ini mungkin teman-teman banyak yang tahu juga ya. Banyak juga yang mengenal dan pernah mengetahui. Maria Lepau ini merupakan penemu voodoo pertama kali ya teman-teman di Afrika. Nah, singkat cerita, Maria Lepau ini menikah pada usia muda ya. Pada usia muda, dan pada saat itu
secara tiba-tiba suaminya Maria Lepau ini hilang teman-teman. Entah tidak tahu di mana, mungkin nanti next kita akan ceritakan hal tersebut. Hilang, akhirnya dia menikah lagi nih dan mempunyai 15 anak. Dan informasinya yang meneruskan Pudu ini yaitu anaknya itu. Namun anaknya ini sangat mirip sekali dengan Mary Lepau ini. Jadi informasi yang kita dapat juga bahwa Mary Lepau ini, anaknya Mary Lepau ini sangat mirip. Orang-orang yang ada di sekitar itu beranggapan bahwa itu sebagai anunya saja, triknya saja supaya dianggap meninggal. Dan sebenarnya mereka mempercayai bahwa Mary Lepau ini hidup abadi. Jadi dia menyamar sebagai anaknya, padahal itu Maria Lepau sendiri. Nah gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu Voodoo ini memiliki 3 aliran teman-teman. Jadi 3 aliran di Afrika di 3 tempat. Yang pertama yaitu aliran asli. Aliran asli ini masih diikuti sampai sekarang sekitar 30 juta orang ya teman-teman. Dan ini letaknya di Afrika Barat, Benin dan juga Ghana. Ini masih asli ya, Voodoo yang aslinya. Nah, aliran yang kedua yaitu berada di Louisiana. Jadi Louisiana ini masih terpengaruh dari budaya Prancis dan Spanyol ya. Itu Voodoo aliran kedua. Dan Voodoo aliran yang ketiga yaitu berada di Haiti. Nah, Voodoo aliran yang ketiga ini terpengaruh juga dari orang Prancis, budaya Prancis dan juga dari agama Kristen ya. Jadi agak tercampur ya. Nah, jadi yang pertama tadilah yang diikuti oleh 30 juta orang itulah yang asli ya. Asli dari agama Voodoo tersebut. Selanjutnya yaitu pengorbanan hewan. Jadi pengorbanan hewan ini dilakukan oleh Voodoo itu untuk memberikan semacam ini ya, korban lah untuk Loa, yaitu Loa itu orang yang mereka yakini ya. Nah itu agar bisa menerima korban dari mereka ini berupa hewan, berbeda dengan hal-hal film. Jadi film itu mungkin sedikit sadis atau tidak. Mereka ini real ya, tidak seperti itu sebenarnya. Mungkin film itu secara ini kita lihat teman-teman, imajinasi mungkin ditambahkan. Nah jangan percaya juga sama film-film ya teman-teman. Nah jadi setelah ini jadi melakukan ritual, mungkin kan mereka melakukan ritual, ada pendetanya juga. Nah ketika kurban mereka ini diterima, nah mereka akan langsung memasaknya dan dimakan bersama-sama gitu loh. Jadi semacam inilah kurban kami. Nah seperti itulah, seperti kurban biasa. Nah itu. Dan yang terakhir yaitu tidak kalah menariknya. Hal menarik ini mungkin banyak teman-teman melihat ya di film-film juga, yaitu boneka Voodoo. Jadi boneka Voodoo ini teman-teman itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan-kegiatan sihir atau kegiatan orang yang jahat seperti santet dan lain-lain. Jadi boneka Voodoo ini digunakan sebagai alat untuk ritual juga ya, penyembuhan juga salah satunya. Jadi dewa mereka itu Loa tadi, Wen atau juga disebutkan. Nah itu akan hadir di dalam boneka Voodoo ini. Nah itu teman-teman. Nah jadi berbeda sekali sama pemikiran kita yang sekarang, bahwa ada boneka itu untuk menyakiti orang lain. Misalnya kita colok nih jarum di situ, orangnya sakit. Nah itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk upacara ritual ritual Voodoo sendiri. Dan juga ketika kita menghadiri upacara, misalnya kita tidak bisa hadir undangan, nah itulah digantikan oleh boneka-boneka itu. Nah itu tidak ada sangkut pautnya dengan santet yang melewati boneka yang tinggal itu teman-teman. Jadi tidak seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi itu adalah perantara ya, atau alat untuk ritual dari Voodoo, upacara Voodoo tersebut. Nah itu dia teman-teman hal-hal menarik yang perlu teman-teman ketahui tentang Voodoo ini ya. Nah, mungkin sampai di sini juga teman-teman. Nah, jika mungkin ada saya salah menyampaikan, kiranya teman-teman bisa komen di bawah ya.
Oke, terima kasih telah menonton dari channel Pak Hayak Ribut kami. See you in the next video.